Saudari-saudaraku yang terkasih, mana yang lebih sering kita katakan? Yang pertama, lihat tukang mimpi kita itu datang, sekarang marilah kita bunuh dia. Atau dalam teks lain, kita lebih mudah mengatakan seperti kisah Yesus yang melihat Sakeus yang manjat pohon, lalu kemudian mengatakan kepada Sakeus, turunlah, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Mana yang lebih sering Anda katakan? Pasti tidak dua-duanya, ya kan? Karena Anda pasti tidak akan bilang Romo Stephen datang lalu Anda mengatakan, lihat tukang mimpi datang, mari kita bunuh dia. Nah, pasti tidak mengatakan begitu. Atau ketika ada orang lain datang lalu Anda mengatakan, segeralah turun, hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Anda pasti tidak mengatakan itu. Tetapi mari kita balik. Misalnya saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf datang lalu mengatakan, lihat adik kita yang tersayang datang. Mari kita sambut dengan sukacita. Atau kita bayangkan Yesus melihat Sakeus naik pohon. Tetapi alih-alih melihat, Yesus memalingkan muka dan mengatakan, dasar orang berdosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita tidak akan persis sama mengatakan hal itu. Tetapi bisa jadi kata-kata kita sangat negatif sehingga membuat orang yang mendengarkannya itu merasakan hal buruk pula. Atau dalam hal lain ada negativity bias atau bias negatif yang kita lakukan kepada orang lain dengan kata-kata kita. Dan itu muncul dari hati kita. Kerap kali hati yang terluka itu membuat kata-kata yang muncul pun melukai orang lain. Maka hari ini di dalam Mazmur tanggapan itu bagus sekali dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan. Ingatlah. Ingatlah. Jadi kalau Anda hari ini merasa bahwa dunia itu jahat kepada Anda, relasi-relasi menjadi buruk karena Anda merasa sebagai orang yang paling menderita, orang yang paling dilukai, ingatlah bahwa Tuhan telah melakukan yang ajaib kepada kita. Ia menyelamatkan kita. Ia memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan pertobatan hati. Karena semua bermula dari hati, apa yang kita katakan kepada orang lain. Mari kita mohon agar dua bacaan yang panjang ini mengingatkan kita bahwa pantang dan puasa, laku tobat, masa retret 40 hari Prapaskah ini bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum apa yang kita sukai, tidak ngerokok, tidak ngopi, tidak makan daging. Tidak hanya itu, tetapi hari ini kita diajak untuk mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, memberi kesempatan kepada kita untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau kata Sore, dalam film Sore, Istrimu dari Masa Depan, kalau pagi sore itu masakan Padang, sore itu mengatakan kepada Jonathan, yang mengubah itu bukan rasa takut, tetapi rasa dicintai. Semoga Anda merasa juga dicintai dan dikasihi. Dan oleh karena itu kita mau berjuang untuk bertobat. Termasuk di dalam lingkungan kerja kita. Tidak membiasakan diri untuk membunuh karakter orang dengan berbisik-bisik di belakang. Lihat, teman kita datang. Ayo kita bunuh dia. Lihat si tukang terlampau datang. Ayo kita kambing hitamkan dia atas kesalahan-kesalahan. Karena kerap kali itulah yang membuat negativity bias ini semakin terasa
di lingkungan kerja kita. Kita mohon agar tobatan hati karena kita dikasih, membuat kita bisa membagikan hal-hal positif, dan itu berbias positif pula di dalam bersamaan kita, di dalam komunitas hidup kita, dalam lingkungan kerja kita, dalam keluarga kita. Ngemudat kuat non habit. Kita tidak akan bisa memberi sesuatu yang tidak kita miliki. Tetapi karena kita memiliki kasih yang diberikan Tuhan kepada kita, maka semoga itu berbias positif di dalam kata dan perbuatan kita. Dimuliakanlah nama Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan sepanjang masa. Amin.